Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja? Hari ini siapa yang nggak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Ya, pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 1, dan pembelajaran yang keempat. Untuk pembelajaran hari ini tujuannya adalah yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks ekspansi yang dibaca dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks ekspansi yang dibaca dalam bentuk visual dengan benar. Selanjutnya, yang ketiga, setelah mengamati lingkungan, siswa mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi dengan benar. Selanjutnya yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Yang kelima, setelah melakukan eksplorasi, siswa mampu menunjukkan perbedaan diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus dan dari model konkret dengan benar. Yang keenam, setelah melakukan eksplorasi, siswa mampu menuliskan diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus dengan benar. Ya, setelah kita mengetahui tujuan-tujuan pembelajaran hari ini, maka hari ini kita yang pertama mempelajari mengenai globalisasi menembus ruang dan waktu. Ya, setelah ini kalian silahkan baca mengenai bacaan globalisasi menembus ruang dan waktu di buku siswa yang sudah kalian pegang ya. Nanti tugasnya kalian bisa menyebutkan informasi penting apa ya dari bacaan yang telah kalian baca nanti. Oke, sekarang di sini adakah yang sudah tahu mengenai apa itu globalisasi? Silakan yang sudah tahu angkat tangannya. Oh iya, silakan Dek Cinta, apa itu globalisasi? Silakan dijelaskan kepada teman-temannya. Ya, benar sekali. Jadi globalisasi ialah proses penyebaran informasi secara besar-besaran yang masuk ke seluruh pelosok dunia. Jadi globalisasi itu suatu informasi yang tersebar itu secara besar-besaran ke seluruh dunia. Jadi sudah bisa diakses oleh seluruh dunia dengan menggunakan media elektronik, teknologi, dan sebagainya, seiring dengan kemajuan zaman sekarang ini. Seperti yang kita tahu saat ini, semuanya serba digital. Ya, sekarang silahkan dibuka bukunya tema 4, subtema 1, pembelajaran keempat. Di situ ada bacaan mengenai dunia tanpa batas. Silakan dipahami dan nanti disebutkan apa saja informasi-informasi penting yang terdapat pada bacaan. Nanti menjelaskan ke depan. Ya, pembelajaran selanjutnya kita membahas mengenai keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi adalah perbedaan tingkat ekonomi pada suatu masyarakat. Keberagaman ekonomi juga dapat dilihat dari keberagaman pekerjaan. Setiap pekerjaan memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Kita harus menghargai setiap pekerjaan. Jadi yang namanya keberagaman ekonomi itu adalah suatu tingkat ekonomi yang ada pada masyarakat. Dan keberagaman itu dapat kita lihat dari mana saja. Yang utama adalah dari keberagaman pekerjaan. Pekerjaan pada masyarakat itu pasti berbeda-beda. Ada yang petani, ada yang menjadi guru, dan sebagainya. Mungkin di wilayah lain ada yang nelayan,
Dan seperti itu. Setiap pekerjaan itu memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Jadi seorang petani itu tugasnya menanam padi, tugasnya nelayan itu mencari ikan dan sebagainya. Tetapi kita harus tetap menghargai pekerjaan orang. Kita tidak boleh mengejeknya. Kita tidak boleh meremehkan. Kita harus saling menghormati satu sama lain seperti itu. Lalu, apa saja keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia? Oke, kita lihat gambar berikut ini. Ya, yang pertama kita lihat. Ini adalah gambar seorang petani yang sedang menanam padi di sawah. Jadi keberagaman ekonomi salah satunya yang ada di Indonesia adalah seorang petani. Ya, selanjutnya ini adalah gambar seorang pedagang. Bapak-bapak ini sedang berdagang jajan-jajanan di jalan. Jadi seorang pedagang juga termasuk ke dalam jenis keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia tadi. Lalu selanjutnya apa? Ya, nelayan. Nelayan adalah juga termasuk pekerjaan yang ada di Indonesia. Kita bisa menjumpai nelayan biasanya di pantai-pantai dan sebagainya. Ya, sekarang kita lihat. Ini adalah gambar seorang pegawai. Seperti yang kita tahu, seperti yang kita pernah lihat di TV-TV, seperti itu. Ini adalah seorang pegawai. Pegawai adalah pekerjaan yang ada di kantor. Pinter. Jadi ini juga termasuk keberagaman ekonomi tadi yang ada di Indonesia. Jadi keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali. Jadi kita itu harus tetap menghargai apapun pekerjaan kita, apapun pekerjaan orang lain. Kita harus saling menghargai, tidak boleh meremehkan. Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai diagonal ruang. Diagonal ruang suatu kubus. Ya, di sini adakah yang sudah tahu apa itu diagonal ruang suatu kubus? Ya, benar sekali. Diagonal ruang suatu kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada suatu bangun. Jadi, itu adalah suatu dua titik ya. Dua titik sudut yang berhadapan pada suatu bangun. Jadi terdapat pada suatu bangun ruang seperti itu ya. Terus kubus mempunyai 4 diagonal ruang yang sama panjang dan keempatnya bertemu pada satu titik yang disebut titik pusat kubus. Jadi yang namanya kubus itu mempunyai 4 diagonal ruang yang sama panjang dan keempatnya itu bertemu pada suatu titik yang disebut titik pusat seperti itu. Terus keempat diagonal ruang tersebut adalah yang ada di gambar, perhatikan gambar itu. Jadi itu diagonalnya itu terdapat pada AG dan BH, CE dan DF. Jika panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah A, maka panjang diagonal ruang kubus tersebut adalah, jadi seperti itu. Jadi kita itu dapat melihat diagonal ruang kubusnya itu pada sumbu-sumbu tersebut sesuai yang ada pada bacaan itu. Dimana kubus tadi ada berapa diagonal? Ya, 4, dan itu sama panjang dan semua titiknya itu bertemu pada titik pusat suatu kubus seperti itu. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu, nanti dipahami lebih lanjut lagi. Nanti besok untuk pertemuan selanjutnya akan Bapak Guru tanyakan seperti itu. Dan jangan lupa belajar ya, dan tugasnya silahkan dikerjakan di halaman 64 ya untuk pembelajaran selanjutnya, dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sekian untuk pembelajaran hari ini.
Semoga bermanfaat dan jangan lupa tugas-tugasnya tadi dikerjakan, dan untuk pembelajaran hari ini diulangi lagi di rumah ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.